Assalamualaikum, selamat siang, selamat datang di forum diskusi kami kali ini. Pada kegiatan kali ini, saya akan berdiskusi bersama 8 peserta beserta 4 pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan saya moderator pada forum kali ini, Amanda Seamarita. Di sini kami akan bahas pentingnya toleransi untuk meningkatkan kerukunan beragama. Pada sesi pertama, saya akan menanyakan kepada anggota, yaitu Adela, Adira, dan Agnes, serta Asron. Pertanyaannya, yang pertama, apa itu toleransi antar umat beragama dalam pandangan peserta? Sesi pertama, silakan menjawab. Adela. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan tadi, apa itu toleransi antar umat beragama? Menurut saya, toleransi antar umat beragama itu adalah suatu sikap yang saling menghargai dan saling menghormati kepada agama orang lain. Terima kasih. Pada Adira, dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut pandangan saya, toleransi dalam beragama memiliki pengertian, yakni sikap saling menghargai antar umat beragama. Tidak peduli apapun agama yang dianut, antar masyarakat seharusnya bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Toleransi beragama merupakan sikap menyadari adanya perbedaan, adalah suatu realitas sosial dalam masyarakat yang dijadikan sebagai mozaik yang dapat menjadikan hidup ini beragam, akan tetapi tetap dalam kesatuan yang sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Adira. Pada Agnes, bisa persilakan. Baiklah, saya akan menambah sedikit jawaban dari Adira Cahayu. Pengertian menurut pendapat saya, toleransi antar umat beragama itu adalah salah satu bentuk toleransi yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain, seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama mereka, serta tidak melarang atau mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Baik, terima kasih Agnes. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asron. Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya tidak beda jauh dengan pendapat yang lain. Jadi menurut saya toleransi antara beragama itu adalah sikap saling menghormati, menghargai antar penganut agama lain, serta tidak mencela agama lain dengan alasan apapun, serta tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain untuk memeluk agama kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah toleransi dalam agama itu penting? Baik, yang akan dijawab oleh Cindy. Pak Cindy, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Menurut pendapat saya, tentang pertanyaan apakah toleransi antar umat beragama itu penting, tentu saja penting. Karena sesuai dengan artian dari toleransi antar umat beragama tadi adalah sikap saling menghargai. Nah, apabila kita menghargai umat yang beragama lain, maka kita akan dapat hidup berdampingan dengan sangat baik dan dengan sangat damai. Bisa kita hidup berdampingan secara tetangga dengan baik, sekelas, ataupun secara pergaulan. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih, Cindy. Akan dilanjutkan oleh Alizar. Ya baik, toleransi dalam agama itu menurut saya sangat penting. Ada 3 alasan mengapa saya mengatakan bahwa toleransi dalam agama itu penting. Yang pertama, agar tidak terjadi konflik di antar umat beragama. Yang kedua, agar tidak terjadi penistaan agama. Dan yang ketiga, agar tidak terjadi diskriminasi antar golongan. Terima kasih. Terima kasih Alizar. Akan dilanjutkan oleh Alvin. Pada Alvin, dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, sikap toleransi itu mengajarkan kita untuk selalu berperilaku baik dan menerima perbedaan pada orang lain. Toleransi membuat kita tidak mudah marah, memaksakan pendapat, atau menolak pendapat orang lain yang berbeda.
Sebaliknya, kita menghargai dan memahami perbedaan tersebut. Oleh sebab itu, saat kita memperlakukan orang lain dengan baik, maka orang lain juga akan memperlakukan kita dengan baik. Hal itu akan mendorong kerukunan pada masyarakat agar tidak terjadi perang maupun tindakan anarkis. Toleransi membuat kita memecahkan masalah dengan cara musyawarah secara kekeluargaan. Masyarakat akan rukun dan saling menghargai satu sama lain dengan adanya toleransi. Sekian. Baik, terima kasih Alvin. Akan dilanjutkan oleh Clara. Pada Clara dipersilakan. Baik, menurut saya melalui pertanyaan apakah toleransi dalam agama itu penting? Menurut saya itu sangat penting karena melalui adanya perbedaan kita dapat mengetahui bahwa banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini. Apalagi di Indonesia ini kan memiliki 6 agama dan semua itu memiliki ajaran dan pengertian yang berbeda-beda. Jadi dengan adanya toleransi ini kita dapat mengetahui dan dapat memaklumi segala perbedaan baik buruknya semua yang ada di perbedaan itu agar kita bisa tercipta keharmonisan dalam hidup di lingkungan yang bersama-sama. Dan perbedaan ini juga menjadikan kita untuk memiliki sikap nasionalisme untuk tetap bersatu dan menjadikan perbedaan ini adalah hal yang tidak menjadi masalah dalam kehidupan. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih, Clara. Baiklah, kita akan memasuki pertanyaan ketiga. Bagaimana menurut pendapat peserta, apakah apabila dalam satu agama membantu agama lain dalam acara hari perayaan yang ada pada suatu agama tersebut, apakah itu dapat dinyatakan sebagai toleransi antar umat beragama? Pada sesi 1, yaitu Adela, dipersilakan. Baik, menurut saya itu adalah salah satu sikap kita toleransi antar beragama. Mengapa? Karena menurut saya jika kita tidak mengacaukan acara agama orang lain saja, itu juga salah satu sikap menghargai kita. Nah, ini sudah kita membantu. Menurut saya itu lebih dari menghargai ataupun kita mentoleransi agama orang lain. Nah, jadi menurut saya itu adalah salah satu sikap toleransi kita dan itu juga lebih dari sikap toleransi kita. Jika kita tidak mengacaukan, membantu juga itu lebih baik. Terima kasih. Terima kasih, Adela. Dilanjutkan oleh Adira. Baik, terima kasih. Menurut saya, pada dasarnya prinsip berinteraksi dengan non-Muslim sudah diatur. Umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan non-Muslim dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan keduniawian dan tidak menyangkut akidah dan agama. Di sisi lain, umat Islam tidak diperkenankan mencampur adukkan akidah dan peribadatan agamanya dengan agama lain. Contohnya perayaan Natal, tidak bolehnya turut serta dalam perayaan tersebut, sebab hal ini berkaitan dengan akidah. Jadi perlu ditegaskan dalam hal ini bahwa yang dilarang adalah mengikuti perayaan Natalnya. Sedangkan jika kita membantunya, contoh membantu tetangga mempersiapkan perayaan Natal, yakni membantu penyiapan tempat dan tenaga tidak terkait langsung dengan peribadatan, menurut saya hal itu diperbolehkan dan termasuk dalam bentuk toleransi. Terima kasih. Terima kasih, Adira. Akan dilanjutkan oleh Agnes Larissa. Pada Agnes, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Menurut pendapat saya, apakah jika suatu agama membantu agama lain dalam perayaan agama tersebut dapat dikatakan sebagai toleransi? Iya. Menurut saya iya, karena apabila suatu agama merayakan perayaan seperti agama Kristen merayakan hari Paskah atau hari Natal, maka agama lain akan membantu seperti membantu menjaga lokasi tersebut agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti kerusuhan yang akan mengakibatkan acara tersebut dapat berantakan. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Clarissa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asram. Pada Asram, dipersilakan. Terima kasih moderator. Jadi menurut saya apabila dalam satu agama
membantu agama lain dalam acara perayaan tertentu, apakah itu toleransi? Jadi menurut saya itu adalah toleransi. Karena selama kedua belah pihak tidak dirugikan atau melanggar aturan tertentu. Contohnya kebetulan di lingkungan saya, jika melakukan perayaan Ekaristi atau beribadah, pasti ada petugas keamanan. Jadi petugas ini selalu menjaga keamanan selama perayaan ibadah tersebut tanpa melanggar aturan tertentu. Terima kasih. Baik, terima kasih Asron. Selanjutnya kita akan memasuki pertanyaan keempat, yaitu apakah suatu bentuk toleransi antar umat beragama dalam hidup peserta sebagai contoh yang dapat dikategorikan sebagai toleransi antar umat beragama? Kita akan memasuki sesi kedua, yaitu Cindy. Kepada Cindy, persilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan kedua. Apa satu bentuk toleransi antar umat beragama yang pernah saya lakukan? Nah, ini pernah terjadi sewaktu saya tinggal di lokasi tempat tinggal saya dulu. Saya memiliki tetangga beragama Muslim. Jadi hal kecil yang saya lakukan dalam mentolerir antara umat beragama ini adalah seperti saat waktunya untuk sholat. Berhubung karena rumahnya itu termaksud sedikit dekat, artinya saat mereka sholat itu saya akan mengurangi volume speaker saya atau bahkan mematikannya, juga dengan mengurangi volume TV. Karena saya yakin jika saya tetap memasang speaker saat mereka sedang sholat itu pasti akan sangat mengganggu mereka. Ibaratnya saya tidak mentoleransi antar perbedaan agama kami. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga menghargai yang namanya cara berpakaian. Seperti kita tahu agama Muslim itu menggunakan jilbab kan. Nah, jadi saya tidak pernah ingin memakai jilbab itu seperti saya memakai jilbab terus saya membawa jilbab itu keluar dengan memakainya gitu. Karena saya merasa saya sedang mempermainkan pakaian mereka. Karena saya juga nggak akan terima apabila contohnya hal kecil dari agama Kristen adalah kalung salib. Saya juga nggak akan terima kalau contohnya kalung salib itu asal dipermainkan atau dia apain gitu. Jadi saya sangat menghargai kedua bentuk tersebut, seperti tidak mengganggu ibadahnya, juga cara berpakaiannya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Cindy. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alizar. Pada Alizar, persilakan. Baik, salah satu bentuk toleransi antar umat beragama dalam hidup yang pernah saya lakukan. Ya, jadi ketika itu hari Minggu, saya berkendara mengelilingi kota ya kan. Jadi saya melewati sebuah gereja di mana di depan gereja tersebut terdapat tulisan berkendara dengan kecepatan maksimal 30 km dan tidak diperbolehkan menghidupkan klakson. Jadi saya sangat menghargai hal tersebut, maka saya berkendara tidak melewati di atas kecepatan yang sudah ditentukan dan tidak menghidupkan klakson ketika saya melewati gereja tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Alizar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvin. Pada Alvin, persilakan. Baik, terima kasih. Contoh toleransi dalam hidup beragama saya adalah dengan mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat yang adalah saat perayaan Idul Adha umat Muslim, saat saya masih SD, saya mengikuti kegiatan potong hewan kurban tersebut. Menurut saya sudah menghargai perayaan umat beragama lain dengan cara seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Alvin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Clara. Pada Clara, dipersilakan. Baik, menurut saya toleransi adalah cara kita untuk menghargai, membiarkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, dan kebiasaan yang bertentangan dengan pendirian kita. Jadi contoh bentuk toleransi yang pernah saya lakukan dalam ilmu agama, yaitu saya menghargai teman saya yang kebetulan dia beragama Islam. Saya menghargai dia menggunakan jilbab dengan bentuk apapun, yang penting menghargai dan membiarkan dia menjadi hal yang ingin dia ekspresikan. Dalam bentuk sosial, saya mau bersosial dan tidak membeda-bedakan antar perbedaan
suku-suku, baik yang dia berbeda suku, baik suku Batak ataupun suku Karo atau suku yang lainnya. Saya tetap berteman, saya tetap mau bersosialisasi, tetap berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Dan contoh bentuk dalam bidang sikap sosial budayanya salah satunya juga ini kebetulan saya sedang memakai batik dan ini contoh saya untuk menyikapi perbedaan dan mencintai apa yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Clara. Baiklah, semua pertanyaan sudah dijawab oleh peserta. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari forum diskusi kali ini adalah toleransi antar umat beragama merupakan hal yang penting untuk dimiliki setiap orang saat ini. Apabila orang mempunyai sikap toleransi yang tinggi, maka ini akan meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama. Dan kehidupan antar umat beragama pun akan dengan tentram dan damai. Maka dari itu sangatlah penting untuk menerapi sikap toleransi sejak dini sehingga ketika kita beranjak dewasa akan terbiasa dengan sikap toleransi umat beragama lainnya. Terima kasih. Maka kami akhiri forum diskusi kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.